Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Gilang Maulana dengan NIM 2453639 PN 18998 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu teknologi eksplorasi bawah laut, yaitu AUV atau Autonomous Underwater Vehicles. Topik ini sangat menarik karena lautan mencakup lebih dari 70% permukaan bumi. Tetapi sebagian besar wilayah laut dalam masih misterius dan sulit dijangkau oleh manusia. Maka dari itu, kehadiran AUV ini membantu kita menjelajahi dan mempelajari laut dengan cara yang lebih aman, efisien, dan cerdas. AUV adalah kendaraan bawah air tanpa awak yang dapat bergerak secara mandiri tanpa perlu dikendalikan langsung oleh operator di permukaan. Bedanya dengan ROV, kalau ROV masih terhubung dengan kabel ke kapal dan harus dikontrol di setiap saat. AUV justru bekerja otomatis. Jadi sebelum AUV diluncurkan, AUV diprogram dengan misi tertentu. Misalnya, menyelam di kedalaman tertentu untuk memetakan area laut atau mengukur kualitas air. Setelah diprogram, AUV akan menjalankan misi sendiri lalu kembali ke titik pengambilan data atau ke kapal induk. Karena sifatnya yang otonom, AUV sering disebut sebagai robot bawah laut cerdas yang bisa bekerja tanpa campur tangan langsung oleh manusia. Fungsi AUV sangat luas dan penggunaannya kini semakin berkembang. Dalam bidang penelitian ilmiah, AUV digunakan untuk memetakan dasar laut, mengukur kedalaman, dan meneliti ekosistem laut dalam. Dalam bidang lingkungan, AUV membantu memantau kualitas air, suhu, salinitas, hingga kandungan oksigen di laut. Data ini penting untuk memahami dampak perubahan iklim terhadap laut. Selain itu, AUV juga digunakan untuk pencarian benda tenggelam, misalnya kapal karam atau pesawat yang jatuh ke laut. Dalam bidang militer, AUV membantu dalam mendeteksi ranjau laut dan melakukan misi pengawasan. Dengan kata lain, AUV memiliki peran penting di berbagai sektor, mulai dari sains, industri, hingga keamanan. Seperti halnya robot, AUV memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama adalah hull atau badan utama yang berfungsi melindungi semua perangkat elektronik dan sensor di dalamnya. Yang kedua ada sistem propulsi atau thruster yang memungkinkan AUV bergerak maju, mundur, atau berbelok. Yang ketiga ada sensor navigasi, misalnya sonar, GPS, atau inertial navigation system yang membantu AUV mengetahui posisi dan arah meskipun berada di laut dalam. Kemudian ada payload sensor, yaitu peralatan tambahan seperti kamera resolusi tinggi, CCD untuk mengukur konduktivitas suhu, kedalaman, serta sensor kimia untuk mendeteksi kondisi air. Semua sensor ini bisa di-custom sesuai misi. Dan yang terakhir adalah baterai, biasanya berbasis lithium ion yang menentukan berapa lama AUV bisa beroperasi bawah laut. Jadi semakin besar kapasitas baterai, semakin lama AUV bisa bertugas. Kelebihan AUV ada banyak. Pertama, AUV bebas bergerak karena tidak terkait kabel, sehingga bisa menjelajahi wilayah yang luas. Kedua, AUV bisa menjangkau kedalaman ekstrim yang tidak mungkin dicapai penyelam manusia. Lalu AUV sangat efisien untuk pemetaan dalam skala besar, misalnya memetakan area laut yang luas untuk keperluan peneliti atau industri. Dan kelebihan lainnya, AUV bisa masuk ke area berbahaya, misalnya wilayah dengan tekanan tinggi, arus kuat, atau potensi ranjau laut tanpa membahayakan manusia. Namun, ada juga keterbatasannya, yaitu baterai menjadi kendala utama karena daya tahan terbatas. Selain itu, AUV tidak bisa dikendalikan secara real time, sehingga jika terjadi masalah, operator harus menunggu AUV kembali ke permukaan. Biayanya pun sangat mahal, baik dari sisi pembuatan maupun operasional, serta membutuhkan sistem recovery yang rumit. Jenis AUV dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Ada survei AUV yang digunakan untuk khusus memetakan dasar laut dengan sonar atau sensor bathymetry. Ada juga yang research AUV atau lebih difokuskan untuk penelitian ekosistem laut, pengambilan sampel, dan pengukuran kualitas air. Military AUV digunakan untuk operasi militer seperti mendeteksi ranjau laut, patroli, atau pengawasan wilayah. Dan ada hybrid AUV, yaitu gabungan antara AUV dan ROV, yang bisa dioperasikan secara otomatis, tetapi juga bisa dikendalikan langsung jika diperlukan. Jadi pengembangan AUV terus berkembang sesuai kebutuhan.
Di dunia nyata, AUV sudah banyak digunakan, misalnya NOAA dan WHOI di Amerika menggunakan AUV untuk ekspedisi laut dalam, termasuk penelitian di Palung Mariana. AUV juga dipakai untuk memetakan Arktik dengan daerah yang sulit dijangkau manusia karena kondisi es dan suhu ekstrim. Dalam kasus yang lebih populer, AUV digunakan dalam operasi pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang di Samudra Hindia. Industri minyak dan gas juga mengandalkan AUV untuk memeriksa jalur pipa bawah laut dan memastikan tidak ada kebocoran. Bahkan, penelitian perubahan iklim sangat terbantu dengan data dari AUV yang mampu memantau suhu, salintas, dan arus laut di kedalaman yang tidak bisa dicapai kapal biasa. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa AUV adalah teknologi bawah laut yang sangat penting. AUV memungkinkan manusia menjelajah laut dalam secara otomatis, aman, dan efisien. Teknologi ini tidak hanya bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi industri, keamanan, hingga mitigasi bencana. Meskipun biayanya mahal dan teknologinya rumit, manfaat yang diberikan AUV jauh lebih besar. Dengan AUV, kita bisa membuka tabir misteri laut dalam yang selama ini belum banyak diketahui. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.